Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang torsi sebagai hasil dari perkalian silang. Perkalian silang siapa? Perkalian silang antara R dengan gaya. R ini adalah jari-jari. Nah, coba kalian perhatikan kemana arah panahnya. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Kemana arah dari vektor R tersebut. Nah, pangkalnya di titik tengah dari lingkaran, kemudian ujungnya itu menuju keliling lingkarannya, gitu. Jadi vektornya seperti ini, bukan yang panahnya mengarah ke O, tidak ya, tapi keluar dari O menuju keliling dari lingkarannya, gitu. Harus perhatikan betul-betul, ini vektor R yang warna hitam. Kemudian kalikan dengan gaya. Nah, ini juga gayanya haruslah tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, sekiranya tidak tegak lurus seperti ini, kan ini tidak tegak lurus terhadap jari-jari ya. Kalau tidak tegak lurus terhadap R, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuatnya tegak lurus. Dengan cara apa? Dengan cara memproyeksikan. Nah, kalau ini kita bisa gambarkan proyeksinya mana? Proyeksinya ini. Gitu. Nah, ini proyeksi F. Apa ini? F sin theta. Ya, ini C ya, tapi kita ganti dengan theta lah, biar gampang nyebutnya. Jadi kan ini F membentuk sudut theta terhadap perpanjangan dari jari-jarinya. Nah, kita harus tegak luruskan gaya terhadap jari-jarinya dengan cara bagaimana? Dengan cara memproyeksikan F dengan ke garis yang tegak lurus terhadap jari-jari. Jadilah ini F sin theta. Nah, torsi yang sebagai hasil perkalian silang antara R dengan F itu dapat kita ganti menjadi R kali F sin theta. Ya, di F sin theta hasil proyeksinya. Di mana syaratnya antara R dengan F itu haruslah tegak lurus. Oke. Lanjut. Untuk beberapa vektor, gitu. Misalkan ada beberapa objek yang bergerak melingkar, terus kita ingin menghitung berapa torsi total yang ada pada sistem tersebut. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Di sini ada tanda sigma ya, berarti tinggal kita jumlahkan. All I berarti berapa banyak vektornya? Ada 5 vektornya, berarti ya torsi 1 tambah torsi 2 tambah seterusnya sampai torsi ketiga. Tambah sampai torsi kelima gitu ya. Jadi berapa jumlah bendanya? Nah, segitulah vektor resultannya, itu dijumlahkan semuanya. Oke, ya, Nanda semuanya, kita lanjutkan. Oh ya, Ibu tekankan, ya, cara penulisan torsi, ini kalian udah tahu ya, cara penulisan torsinya seperti ini, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Penulisan torsinya sudah bisa ya. Nah, jangan sampai terbalik. Kebanyakan Ibu melihat terbalik ya, kayak huruf J jadinya mahasiswa Ibu tulis gitu, padahal harusnya kan itu kayak J terbalik tuh. Jangan sampai terbalik bikin torsi. Oke, next. Nah, ini masih perkalian silang ya. Kita lanjut ya, lanjut. Nah, pengaplikasian. Jadi misalnya nih ada 3 gaya yang bekerja pada titik R. Ini poin R, titik R gitu ya. Ada 3 gaya yang bekerja pada titik R. Kalau kita lihat gambar ini ada F1, F2, kemudian ada F3 di sini. Kemudian R-nya itu nampaknya ini agak sedikit membingungkan gambarnya. Sebentar ya. Oke. Kita inikan aja deh, kita persimpel ya. Kita persimpel. Nah, untuk beberapa
buah gaya yang berada dalam 3 dimensi, itu kan berarti nanti gayanya itu ada yang diproyeksikan ke sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, begitu kan? Nah, yang perlu kita perhatikan, ini kata kuncinya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana posisi gaya tersebut terhadap sumbu X, Y, dan Z. Apakah sudah tegak lurus terhadap sumbu X, atau terhadap sumbu Y, atau terhadap sumbu Z? Kalau belum, berarti kita harus tegak luruskan terlebih dahulu. Dan cara mentegak luruskannya sama seperti kita memproyeksikan ya kayak tadi. Ibu akan kasih setelah Zoom ini maksud yang lebih simpel dari slide ini ya, biar kalian nggak bingung. Jadi, Ibu lanjutkan dulu ke topik utama kita. Nah, kalau tadi kan masih bicara tentang vektor, jadi nanti akan Ibu kasih yang lebih simpel lah, gitu, untuk memahami apa sih, gimana caranya kalau gayanya tidak tegak lurus terhadap R-nya. Oh ya, untuk kalian ingat, R itu selain jari-jari, kalau tadi kita lihat R itu kan jari-jari terhadap poros putarnya. R itu juga bisa diistilahkan sebagai lengan gaya ya, Nanda. Kalau gaya berarti ada lengan gayanya. Nah, jadi R itu bisa juga kita istilahkan sebagai lengan gaya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu bilang lengan gaya, itu berarti R-nya. Gitu. Atau jarak antara titik pangkal dari F terhadap poros putar. Itu lengan gaya. Nah, sekarang kita lihat besaran apa aja sih yang ada di momentum angular. Nah, ini yang Ibu bilang, kalau misalnya kita sudah paham gerak linier, itu insya Allah nanti untuk gerak melingkar kita bisa lebih cepat memahaminya, karena mirip-mirip besarannya seperti F. Gaya pada gerak linier atau gerak lurus itu menjadi torsi pada gerak melingkar. Kemudian massa berubah menjadi inersia, kemudian percepatan menjadi percepatan, kecepatan V menjadi kecepatan sudut omega, ini bacaannya apa? Omega ya, bukan W tapi omega. Kemudian X adalah vektor posisi, itu menjadi theta atau vektor sudut, posisi sudut. Nah, itu konversinya. Untuk momentum linear, seperti yang kita sudah ketahui, P sama dengan M kali V. Maka untuk momentum sudut, ya ini apa nih? Momentum sudut, P itu kita ganti sama L. Ya. Nah, M itu kita ganti sama I. Nah, dikali dengan P kita ganti dengan apa? Omega. Ini I ya. Omega. Nah, mudah kan? Jadi P kita ganti dengan L, M kita ganti dengan I, V kita ganti dengan omega. Bagaimana? Sampai sini bisa mengikuti? Kita lanjut ya. Berikutnya. Ini sebenarnya kan ini L, omega, I ya. Ini sebenarnya L sama dengan I kali omega atau omega kali I ya. Keliru ini spasinya nih. Ini L sama dengan omega kali I atau I kali omega. Nah, ya. Jadi L arahnya sama dengan arah omega. Terus L ini positif jika objek itu CCW-nya apa ya? Counter clock apa sih? Nah, pokoknya arah positif negatif itu kita aja menentukannya. Nggak ada ketentuan yang wajib sebenarnya. Kalau searah jarum jam mau kita kasih positif nggak apa-apa, mau kasih negatif nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada yang harus dikhawatirkan masalah arah asalkan kita konsisten. Di sini kita pakai positif yang searah jarum jam ya, itu komitmen kita ya. Kalau sama Ibu, yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan jarum jam itu negatif. Nah, contoh soalnya, untuk satuannya kilogram meter kuadrat per second. Nah, kita tahunya dari mana?
Oke. Kalau inersia itu sendiri kalian belum belajar ya. Oke, silakan dicatat. Ibu akan mendiktekan dari mana datangnya satuan kilogram meter kuadrat per second ini ya. Jadi kan gini, L tadi kan sama dengan I kali omega kan. Nah, I itu kan momen inersia. Tolong disimak ya. I itu kan momen inersia. Momen inersia itu persamaannya, kita ambil yang benda titik aja, I sama dengan mr kuadrat nih. Jadi tolong diganti I-nya dengan M, massa, kali R kuadrat. Sudah ya? Oke, sedangkan omega itu, ya omega aja. Gitu. Nggak ada gantinya. Tetap ditulis omega. Jadi L sama dengan, tadi kan I sama dengan mr kuadrat ya. M itu kan massa, satuannya kilogram. Sedangkan R itu kan jarak, satuannya meter. Ya kan? Kalau R kuadrat berarti ya meter kuadrat. Kemudian dikali omega. Omega itu satuannya rad per second. Yang ini. Nah ini nih, Ibu udah tulis nih. L sama dengan I kali omega, kan dimana I itu sama dengan mr kuadrat. Mr kuadrat per 2 untuk dis. Dis itu sama seperti cincin pejal gitu ya. Bukan cincin pejal, apa sih? Seperti koin ya, seperti koin. Dan nanti ada bedanya tuh koin sama tabung tuh beda nanti nilainya. Di situ mirip kan bentuknya dengan koin. Nah, kalau kita mau ngambil benda titik, berarti mr kuadrat aja. Nah, di sini kita bisa lihat, m itu kan massa, r itu kan jarak, dikuadratin. Ini kan kilogram meter kuadrat. Berarti satuan untuk L itu adalah kilogram meter kuadrat per second, Ananda. Terus ratnya kemana? Nah, ratnya lebur ke satuan yang lebih apa istilahnya ya, satu. Tadi rat itu adalah satuan pembantu istilahnya ya, satuan pembantu. Jadi pembantu kalau udah ketemu sama majikannya, pembantunya lebur. Nah gitu. Jadi rat itu kalau udah ketemu sama kilogram atau meter kuadrat gitu ya, maka dia akan lebur, dia akan hilang. Nggak usah kita tulis. Jadi L-nya menjadi kilogram meter kuadrat per second. Nah, itu asal-muasal dari satuan untuk momentum sudut. Oke, dan momentum sudut itu sangat bervariasi nilainya. Kenapa? Karena berhubungan dengan momen inersia. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari momen inersia untuk masing-masing objek. Soalnya beda objek, beda momen inersianya, Ananda. Seperti kalau cincin, beda momen inersia lain lagi. Dibandingkan sama seperti koin, itu beda lagi. Yang tabung, itu beda lagi. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk contoh soal ini, Ibu rasa sudah clear ya, tinggal kita memasukkan rumus, sudah. Terus dapat angkanya 12,96, satuannya kilogram meter kuadrat per second. Dan untuk arah di sini kan nggak dikatakan ya ini bergerak dengan bergerak ke arah mana, ya kalau nggak ada bergerak ke arah mana, berarti kita tidak bisa menentukan kemana arah momentum sudutnya, Nanda. Tapi kalau misalnya dikatakan di sini kecepatan sudutnya 320 rad per second dengan arah gerak searah jarum jam, misalkan seperti itu. Maka momentum sudutnya juga akan searah dengan jarum jam. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selain L sama dengan I kali omega, atau mr kuadrat kali omega untuk benda titik ya, benda titik atau partikel. Ini Ibu bilang tadi, I-nya itu kita jabarin jadi mr kuadrat. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti akan banyak lagi penjabaran dari I. Jadi rumus yang seperti ini nanti sifatnya kondisional ya, tergantung konteks soalnya dia minta apa gitu. Apakah benda titik, benda pejal, atau apa gitu. Tapi yang pasti L itu akan sama nilainya dengan I kali omega. Itu yang perlu kita ingat. Untuk nilai I nanti akan bervariasi.
Liza, ingin bertanya, jika satuan momen inersianya kilogram meter kuadrat, boleh juga, Bu. Momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat. Iya, memang satuan momen inersia memang kilogram meter kuadrat. Memang itu ya, bukannya boleh atau tidak, memang itu satuannya. Terus satuan dari omega kan watt per second. Nah, jadinya L itu jadi kilogram meter kuadrat per second. Jadi memang ya satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, untuk momentum angular yang lain kalau kita hubungkan dengan momentum linear, nah ini R kali P, Ananda. Nah, ini kan ada F ya. Tadi itu ada torsi sama dengan R kali F, ya kan? Sekarang momentum sudut R dikali dengan P. Nah, ini perkalian silang dan nggak boleh dibalik, harus R kali P, nggak boleh P kali R. Nanti salah maknanya. Begitu juga untuk torsi tadi ya. Harus R dikali F, nggak boleh dibalik. Nah, P itu sendiri sama dengan M dikali V, betul kan? Nah, R-nya harus tetap, R itu harus tetap jadi yang sebelah kiri ya, Nanda. Maka kita bisa memindahkan besaran skalar M ke luar tanda kurung, asalkan yang di dalam tanda kurung itu tetap kita tulis R dikali dengan V. Ya. Dimana R is the particle instantaneous position vector. Ya, sederhananya R itu adalah jarak antara vektor V, ya, posisi dari vektor V itu ke titik pusatnya. Kalau digambar itu berarti yang titik O-nya itu. Nah, kan di sini R, ya R. Nah, ini kan titik apa namanya kecepatannya ya, vektor kecepatan. Ini O-nya. Nah, di sini posisi R. Dan P adalah instantaneous linear momentum, momentum linearnya. Only tangential momentum component contribute, berarti hanya momentum yang tegak lurus lah, gitu ya, tegak lurus terhadap R itu yang berkontribusi terhadap momentum sudutnya. Terus mentally place R and P tail to tail from the plane. Oh iya, berarti ini saling menyambung nih. Ini kan pangkal vektor R di O. Ujung vektor R kan di sini nih, yang Ibu tunjuk nih. Sini. Nanti pangkal vektor P di tempat R berakhir, kemudian ujung vektor R ya bisa berapa panjang vektor P itu. Jadi continuous nih, berarti habis R kemudian gambarlah vektor P, begitu ya. Saling sambung menyambung itu maksudnya. Nah, ada kejadian kalau misalkan P-nya tidak tegak lurus terhadap R, harus diapakan? Nah, sama kayak tadi konsepnya harus ditegak luruskan. Ditegak luruskan dengan cara men-sin atau men-coskan tetanya, tergantung posisi teta, itu Ibu tekankan lagi. Jadi nggak selamanya sin, tapi tergantung posisi tetanya. Apakah dengan men-sinkan tetanya itu kita mendapatkan R yang tegak lurus terhadap V? Nah, kalau iya, ya gunakan sin. Kalau tidak, nanti cos. Gitu. Oke, kayaknya sampai sini dulu materi kita ya. Memang masih banyak slide-nya dan akan Ibu bagi ke Ananda nanti slide ini untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi udah ada perbincangan dosen-dosen ini ya, fisika umum untuk UTS-nya, tapi sepertinya jadwalnya belum ada. Nanti kalau misalkan sudah ada, akan Ibu segera share. Kalian juga bisa dapat info dari teman-teman yang lain. Dan batas materinya adalah sampai sini ya, momentum sudut dan benda tegar. Ibu harapkan sebelum UTS, mungkin kemungkinan minggu depan itu ya, kalian pelajari dengan baik lagi materi dari awal sampai akhir. Itu saja dari Ibu ya. Untuk yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA. Insya Allah akan kita diskusikan lewat WA untuk materi berikutnya. Sampai jumpa di hari Senin. Ya, Ibu agak cepat aja ya. Mohon maaf ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ya.